Selamat siang, selamat berjumpa kembali mengenai hama, termasuk penyakit ini, virus yang ditimbulkan oleh virus. Asal usulnya ditimbulkan oleh semacam tungro. Nah, di sini akan terjadi adalah pertumbuhan yang kerdil rumput seperti ini. Ini kalau dibandingkan ini, walaupun seumur ini bisa dilihat. Dan di sini terganggu akan perakarnya yang mengecil, walaupun putih, cuma di sini ada kecoklatan ini. Ini bisa kita bedakan. Ini yang terkenal kerdil rumput ini, yang ini normal, perakarnya gede. Ini kebanyakan warnanya putih, nah seperti ini. Ini coklat. Ini putih kekuning-kuningan, ini tandanya sehat. Ini juga. Nah, kerdil rumput ini sebetulnya sudah lama terjadi, cuma pada akhir-akhir ini baru petani merasa terganggu karena dalam suatu hamparan itu sekian persen kena. Ini bisa juga terjadi seluruh lokasi bisa kena, tergantung dari serangan semacam sebetulnya virus yang saya amati, yang menyerang akar, pertumbuhannya kurang cermat, kurang sehat. Ini walaupun hijau, ini kaku, beda kayak yang ini. Nih, sehat daunnya. Kalau ini daunnya pendek, nah, dinamakan penyakit kerdil rumput. Ini bukan nama, ini penyakit kerdil rumput atau sapu jagat. Ada sebagian orang karena tidak tahu asal usulnya, sekarang aja namanya seperti apa, penyakitnya macam-macam. Sebetulnya tidak, cuma karena dulu itu masih satu, drainase masih terurus dengan baik, kedua kondisi tanah juga tidak banyak keracunan karena masih waktu itu cara pembajakannya secara tradisional, pakainya sapi, kerbau semacamnya, sehingga tidak menimbulkan kerusakan alam yang diakibatkan oleh satu, mungkin tumpahnya oli karena sekarang mekanisasi pertanian pakainya traktor, mesin macam-macam, bisa solar. Terus kemudian dulu tidak ada pembasmi rumput, ya memang ada, cuma orang tidak begitu minded dengan produk herbisida. Beda sekarang, dikalkulasikan kalau pakai manual habisnya sekian rupiah, kalau pakai herbisida sekian, jadi meringankan beban. Karena perkembangan teknologi dan kemajuan di bidang pertanian tentunya tidak luput dari efek dari semua yang tadi saya uraikan. Dan yang paling utama sebetulnya drainase yang saya perhatikan. Drainasenya jelek, itu rata-rata bisa mencapai 50% terserang virus ini. Beda kalau sering bisa ngisi, bisa buang air, drainasenya bagus, ya memang ada 1-2. Nah, karena sekarang petani tidak begitu memahami dalam hal ini, sebetulnya penanganan dari awal tidak sekonyong-konyong di permak atau diobati atau di apa namanya, itu begitu dikasih ini itu bisa kembali normal, tidak, paling berapa persen. Boleh nanti kita lanjut dengan
bukti yang selama ini perlakukan model disiram organik macam-macam, itu ada perkembangan, cuma tidak 100%. Untuk itu kembali lagi kita tekankan, tolong drainasenya yang bagus, perlakuan tanah sebelum tanam mungkin bisa diukur dengan soil tester, baik digital atau yang pakai jarum biasa. Itu nanti bisa mengetahui pH-nya. Kalau untuk padi paling bagus rata-rata 6,5 sampai 7. Itu insya Allah bagus pertumbuhannya. Beda asam atau basah. Nah, nanti kita perlakukan dengan pemberian bisa pakai pengapur, kapur dolomit atau kapur yang bisa kapur bakar dan lain sebagainya, yang intinya bisa menaikkan pH tanah. Atau mungkin bisa dikasih garam laut, garam asin yang krosok, bukan yang sudah dicampur yodium. Jadi pakainya yang garam-garam baru dipanen dari penghasil garam, itu bisa menolong menanggulangi terutama sundep atau yang seperti ini. Nanti bisa dibedakan tanah-tanah yang dikasih garam krosok tadi, nanti teksturnya bagaimana bisa diperhatikan. Di pengaruhnya di tanaman bagaimana bisa diperhatikan, karena di bulan-bulan yang lalu atau minggu yang lalu sudah kami informasikan bagaimana manfaatnya garam, bagaimana manfaatnya dolomit, itu sudah kami uraikan masing-masing fungsinya. Karena pabrik membuat atau alam yang tersedia itu bisa dimanfaatkan, tinggal bagaimana kita mengetahui manfaat dan fungsinya. Demikianlah, mudah-mudahan keterangan kami bisa berguna, bisa dikembangkan di daerah masing-masing, karena struktur dan sektor tanah jelas mempengaruhi, atau sistem pengairannya bagaimana. Kalau di daerah kami dua sistem di sini, irigasi teknis sama yang air dari sumur atau limbah dari pembuangan pengairan. Kalau musim kemarau itu pakai sumur pantek yang kedalaman sekian meter, sehingga bisa kita membedakan bagaimana hasilnya yang perlakuan seperti ini di daerah sini, sedangkan di daerah lain juga berbeda hasilnya. Untuk itu mari kita pelajari lingkungan kita, struktur dan tekstur tanah, apa yang perlu diperbaiki, karena dalam pemakaian pupuk anorganik yang kata orang itu pupuk kimia, sebetulnya organik juga unsurnya ada unsur N ya, kandungannya kimia, cuma dihasilkan sama-sama dari alam, cuma yang rata-rata ngomong yang dibicarakan petani pupuk kimia, kalau sebetulnya pupuk organik dan organik. Demikianlah, mudah-mudahan bisa bermanfaat keterangan dari kami untuk kemajuan kita bersama. Di lain waktu kita bisa menerangkan hal yang lain yang sifatnya bisa membantu untuk kemajuan kita sebagai petani Indonesia. Terima kasih.